Oke, oke geng, apa kabar Mat Weekend? Gimana ya, dangdutan dulu kita ya, jangan jangan takut. Pada banyak banget yang japri, yang forum saham di beta gitu kan, udah gitu nggak ini lagi ya, yang lain malah ngebumbu-bumbuin gitu kan, ngebumbu-bumbuin. Wow, Om, ini gimana? Ini gitu, ini gitu tuh gitu ya. Kalau menurut gua santai aja lah menghadapi merahnya candle di hari-hari tertentu gitu kan. Secara overall kita harus lihat guys. Kalau kita nggak lihat secara overall, kalau fokus terhadap candle satu doang atau merahnya doang, guys, kalau menurut gua hati-hati gitu loh, maksud gua jangan sampai lu kebawa emosi, kebawa market nih, apalagi yang kayak begini-begini nih, yang baru belajar juga nakut-nakutin ya kan, belum pernah ngalamin resesi udah nakut-nakutin, elah cuy. Ya wis, oke ya, jadi hati-hati jelang akhir Januari ya, hati-hati bukan takut ya. Ya, hati-hati tuh means waspada. Hati-hati tuh means pasang SL. Hati-hati tuh means pasang trailing stop. Hati-hati berarti beberapa porto yang udah cuan di take profit dan segala macam. Itu namanya hati-hati. Yang berlebihan adalah takut gitu kan, gemeteran. Hold aja, nggak punya planning sama sekali. Kalau punya planning, udah oke banget. Masalah planningnya salah atau bener, yang penting udah punya planning ya. Oke, waspada tapi masih ada saham yang bisa profit. Nanti gua akan bilang ya. Dan kakak yang di sini dari kemarin tuh udah kayak begini, udah nungguin gitu. Mana om gitu. Oke sayang, sebentar ya. Lucu banget ya. Aduh, ampun dah. Oke. Oke, kita ini nih ya. Ini gue ngambil dari punya Wilson ya. Sen, pinjam ya Sen, gitu ya. Apa namanya? Dari Stockbit gue ambil satu mengenai seasonality gitu ya. Gue ambil sampai 30 tahun ke belakang, which is dari tahun 98 guys. Nah, jadi kalau dari tahun 98 memang terlihat bahwa bulan Desember tuh most probably hijau gitu ya. Lalu setelah itu kita lihat bahwa di Januari Alhamdulillah gitu ya. Kalau nggak hold ya, kalau nggak hold besok mudah-mudahan hijau juga gitu ya. Tinggal seminggu ya kan. Nah, habis itu apa namanya di Februari ya nggak begitu oke gitu ya. Maret lumayan gitu ya. November, April, Mei, Juni ya so-so lah gitu ya. Habis itu Juli gitu ya. Yang jelek tuh benar-benar adalah August ya. Jadi kalau August, you can say August go away gitu ya. Kalau Mei mungkin masih bisa untung ya. Tapi kalau August go away banget gitu ya. Tuh lihat tuh merge semua, malah di tahun 98 tuh malah 28% cuy. Itu waktu resesi ya. Oke, dan itu dalam banget, dalam gitu ya. Di sini 16% aja kita sama 8%. So, nggak ada yang double digit bener-bener kecuali cuman sekali di Maret. Mudah-mudahan nggak ada lagi gitu ya. Overall kalau nggak salah di sini nih, kalau nggak salah jebloknya kurang lebih 25% ya, di saat di sini masuk masa market bearish waktu itu. Nah, saat ini gitu ya, kalau misalnya kita bisa lihat dia harusnya double percentage lagi ya. Ngerti ya? Berarti harus double percentage lagi kalau misalnya dropnya benar-benar jeblok gitu ya. Tapi kita lihat faktanya di Dow Jones ATH beberapa yang benar-benar korelasi kita juga lumayan gitu ya. Yang ketiga, penyakitnya masih sama, vaksinnya udah ada ya. Keempat, PSBB-nya bukan lockdown ya. Kelima, ya, pecel lelenya masih jualan cuy ya kan. Nah, tadi gue cek tuh, anak gue ternyata milihnya pizza bukan pecel lele. Ya udahlah ya. Jadi
santai aja kalau menurut gua, selama lo punya planning. Kalau lo nggak punya planning, itu yang menjadi halangan ataupun better punya planning. Oke? Nah, kebanyakan akan menunggu satu nih. Satu adalah kebijakan Amerika Serikat, terutama financial dan central banknya nanti di hari Kamis atau hari Rabu dini hari. Ya, kalau tadi di kelas forex sudah gue bilangin gitu ya, itu akan menjadi key-nya untuk keadaan dunia, ekonomi di dunia gitu ya. Apakah akan terjadi stimulus-stimulus atau tidak, atau bagaimana gitu ya. Atau implementasi stimulusnya juga ini. Lalu juga efektivitas dari COVID-nya sendiri gitu ya. Bukan vaksin COVID tersebut, yang dimana apakah benar-benar setelah diimplementasikan di seluruh banyak negara gitu ya. Kalau kita mungkin baru ada impact-nya di Q2 gitu ya. Nah, apakah memang mulai bisa menurunkan positivity rate. Nah, atau jangan-jangan malah tambah naik ya. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi acuan-acuan kita. Nah, related dengan roda perekonomian guys, ya, gue akan bilang bahwa tanggal 5 Februari di minggu lagi, ya, itu akan menjadi sesuatu hal yang krusial, gitu ya. Kenapa jadi krusial? Karena satu, akan ada pengumuman GDP full year untuk Indonesia gitu ya. Nah, kuncinya bukan full year-nya, tetapi apakah ada perbaikan dari minus 3,49 menjadi minus 1,5 minimal. Ya, atau kalau bisa malah lebih baik 0,0 misalnya gitu ya. Atau 1 gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi kunci nih. Ya, buat teman-temannya nih di tanggal segini nih ya. Nah, forecast-nya berharap 1,1, previousnya 3,3 gitu ya. Nah, kalau misalnya benar-benar yang ada di sininya memang 1 atau 2, loncar deh pokoknya. Nah, di sini udah dibilang ya, ini dari dari website ya. Kalau kalian mau website-nya nanti bisa gue kasih linknya di bawah gitu ya. Ini dia udah bilang bahwa minus 3,9 adalah the second recession since 1998. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gua resesi 2008. Yakin Indonesia resesi 2008. Ya. Nah, jadi kita lihat seperti ini ya guys ya. Jadi kalau menurut gua kita tunggu aja pasang SL, pasang ini dan segala macam gitu ya. Market memang biasanya sudah price in duluan nih kalau misalnya dia kurang dari 1 gitu ya. Tapi tentunya kita lihat nih berita-berita pemerintah yang lebih valid ya. Bukan masalah Jiwasraya dan BPJS doang ya. Kenapa? Kok lu nggak mengecilkan BPJS? Bukan mengecilkan guys, cuman maksud gua it's a scandal ya. Akan membuat turun? Yes, akan membuat turun. Tetapi apakah habis itu BPJS-nya akan tutup? Apakah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Dana Pensiun atau apapun itu akan tutup? Gua yakin enggak ya, tapi semuanya akan menuju ke perbaikan. Ya. Jadi hal-hal tersebut kalau menurut gua ya udah turun aja. Kena SL ya oke. Nanti kalau mantul lagi ambil lagi. Susah bener cuy. Iya kan? Tinggal kita lihat pelan-pelan, hati-hati, sesuaikan dengan setup-nya kita. Oke? Nah, kemarin gue sempat bilang tuh ada di beberapa grup gitu ya, terutama yang pada baru belajar 10 tahun gitu ya, yang ngomong bahwa harus ada crash apa segala macam. Kalau menurut gue sih akan ada koreksi ya, gitu ya. Crash mungkin belum tentu ya. Nah, gue akan kasih lihat bahwa banyak yang newbie di 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu kejadian juga nih kayak begini. Gue akan kasih lihat seperti ini guys, ya. Pertama, gue akan kasih lihat kenapa IHSG gue lihatnya ini. Karena satu, nih kalau kalian tahu gue keluarin namanya indikatornya divergent indikator yang ada publiknya ada indikator standar yang bisa kalian pakai di TradingView ya. Kalau kalian mau pakai ini tinggal masuk ke video detailsnya gue nih yang ada di sini gitu ya. Namanya cara saham formula divergence indikator. Kalian boleh cari. Ya, habis itu kalian lihat bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara belajarnya. Oke? Nah,
balik lagi ke sini guys, ya kita lihat bahwa sudah ada bear nih. Dan sering kejadian nih di saat ada divergen memang terjadi nih. Ini apa namanya? Dia turun, ini naik, apa namanya? Benar-benar naik gitu ya. Divergennya biasanya kejadian nih, biasanya gitu ya. Yang ini nggak kejadian gitu ya. Nah, yang ini kita juga harus hati-hati kalau menurut gua gitu ya. Kenapa? Karena ini udah ada nih divergennya gitu ya. Kalau dia turun ya, kemungkinan bisa mantulnya daerah-daerah sini nih. 61, 69. Catat. Kedua, ya ini di 78,6 nih kalau nggak salah Fibonya, kurang lebih ya. Lalu yang kedua di 61,8 which is di 5941. Catat lagi. Kalau gua ngelihatnya, kalau di 6164 most likely akan tembus nanti ATH. Ya, most likely gitu ya. Kalau yang di sini ya bakalan sideways dulu berarti. Nah, kalau misalnya dia tembus daerah-daerah sini ya guys, lumayan sih kalau menurut gua. Kalau di sini pun juga lumayan ya, karena naiknya waktu itu lumayan tinggi nih 4 bulan kemarin, plus lagi ada gap lagi di sini ya. Jadi kalau menurut gua daerah-daerah sini is a good one gitu ya, 6194 ya. Kalau dia masih turun lagi sini, tapi most probably kalau menurut gua akan ada di sini 61, mungkin nanti akan ada kayak begini nih. Ya. Lower shadow yang lumayan panjang, hopefully gitu ya. Tapi kita lihat. Nah, setelah ini terus gimana Om? Kita siap-siap, gua harus crash atau apa? Enggak, pasang aja SL-nya. Kalau apalagi kalau saham-saham yang bagus gitu ya, diajak naik lagi kok takut. Ya kan? Kalau gua sih kalau diajak naik kayak begini ya udah tungguin aja. Ya kan? Saham-saham big cap lo tungguin aja di sini. Kalau dia mantul masuk lagi dari averages-nya, ambil guys, gitu kan? Karena kalau misalnya diambil, insya Allah ya, bisa ke 7.000 atau 7.600 IHSG-nya gitu ya. Within berapa lama tuh Om? Kalau menurut gua sih, apa namanya? Bentar ya. Nggak lama-lama banget ya kalau menurut gua gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa tumbuh di tahun ini ya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh IMF. Sebentar ya, gue kasih tahu ya. Oke, gue kasih lihat ya. Di IMF ini kita bisa lihat bahwa di regionnya kita akan estimasi di 2021 adalah 6,7. Ya, lalu setelah itu di analytical group kalau nggak salah ASEAN 5 ya termasuk kita itu kurang lebih ada 6,5 ya. Lalu kalau kita lihat bahwa siapa sih yang paling tinggi daerah sini gitu ya. Kita lihat ada Libya bla 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 gitu ya. Lalu kalau kita taruh misalnya dari sini Indonesia ya. Estimate-nya kacrut-kacrutnya deh kita ya 6,1. Taruhlah kita 5,8 lagi sesuai dengan apa yang terjadi di saat ini gitu ya. Misalnya kemarin kita 5,2, 5,7, 5,5 ya. Mudah-mudahan kita bisa keluar, mudah-mudahan kita bisa 6,1 atau apes-apesnya 5,5 lagi deh. Mudah-mudahan ya. Nah, itu yang menjadi ininya gua gitu ya. Jadi menurut gua positifnya harus kita ada, tetapi waspadanya juga kita harus ada. Ya, jangan sampai nggak ada guys. Ya, jangan sampai nggak ada. Ya, berarti apa kalau kayak gitu? Jangan lo misalnya nggak pasang SL, oh bakalan naik apa segala macam. No. Kita selalu waspada. Lo nggak pernah tahu market kita yang namanya IHSG, indeks saham gorengan ini, ya. Jangan sampai lo ketipu gitu loh ya. Jadi kalau menurut gua, selama dia masih oke, naik terus, fine gitu kan. Kalau dia udah mentok kayak begini ya, kepentok kayak begini, udah tungguin aja dulu. Ya, apalagi kayak misalnya di sini. Ya, nah, di 2017 ini yang terjadi nih guys. Ya, gue mau bilang sama kalian, ini adalah 2017. Ya. Ini yang terjadi nih, 2017, ya. Di saat dimasuk di Januari, semuanya euforia, sama exactly. Di saat ini mulai doji. Maret buat yang newbie itu masih mau trading, masih mau apa?
tanpa melihat probabilitasnya mulai menurun. Ya, dihajar terus, ini yang terjadi, turun. Di sini adalah titik tertingginya kita, gitu ya, kurang lebih 6.600 ya, or whatever, gitu ya. Nah, habis itu turun, jebol. Masih ditahan juga, yang tadinya plus, dapat cuan puluhan persen, ngakunya 100%, ada yang bilang probabilitasnya 100%, whatever it is, turun. Ya, kalau waktunya SL aja saham-sahamnya. Ya, ini sama nih kejadian nih. 2 Januari 19. Sama. Begitu Februari, Maret, jeblok langsung. So, don't hold it back, guys. Kalau memang udah kena SL, udah. Tungguin lagi, santai, tunggu. Kalau yang swing tuh santai, tunggu. Kalau yang copet, ya lo lihat momentumnya ada yang bagus nggak? Ya kan, sesuai dengan likuiditas atau kapital lo nggak? Gitu ya. Nah, sekarang kayak begini, Om. Apakah dia akan koreksi lagi? Kalau menurut gue sih mungkin dia akan koreksi ya. Kalau menurut gue ya. Tapi kita lihat dulu nih. Apakah dia memang benar-benar akan koreksi atau tidak dari daily-nya. Ya. Nah, kalau misalnya memang dia akan koreksi, kemungkinan akan taruh ke 6.200-nya, ada gap di sini, ada gap di sini. Lalu kemungkinan juga ke 6982 ya, daerah-daerah sini. Which is menurut gue oke. Kalau dia cuma mantul daerah sini 6246 yes, oke banget ya kalau menurut gue. Atau kalau dia sideways doang, oke juga kalau menurut gue. So, please be prepare, persiapkan diri kamu. Ya, oke. Lanjut ya. Kita akan masuk ke kita lihat indeks-indeks dulu ya. Nah, indeks ya US oil kalau menurut gua masih mau naik nih ya. Jadi hari ini lumayan tuh ya kalau menurut gua. Ya, kita lihat aja besok US oil masih akan naik atau enggak. Lalu setelah itu nikel. Nikel juga kemarin sempat merah dalam ya. That's why banyak Antam, Inco dan segala macam mulai terkoreksi. Tapi kalau menurut gua habis itu ada lower shadow yang lumayan ya. Let's see besok seperti apa gitu ya. Apalagi kalau di sore dia hijau, kemungkinan besar akan naik gitu ya. Nah, tetapi key-nya bukan di hijaunya, tapi di key-nya adalah dia berhasil tembus nggak? Dari 18499. Kalau dia tembus mungkin bisa ke 19.000 ataupun ke 20.000 ya. Lalu setelah itu ada Newcastle. Oke. Indeks Newcastle ya guys. Nah, mulai mantul ya. Kita lihat besok apakah dia akan mantul atau enggak. Kita lihat aja ya. So, saham-saham batu bara mungkin boleh dilihat, kontraktornya juga boleh dilihat. Kalau dia cenderung flat gitu ya, hati-hati kalau dia belok lagi ke bawah, kemungkinan baru akan mantul di 76 ataupun daerah-daerah 79 ya. Tapi kalau menurut gua kalau seperti ini mudah-mudahan dia mantul ya. Kemarin udah sentuh 82-nya, udah masuk ke area-area resisten yang menjadi support yang menjadi resisten gitu ya. Mudah-mudahan targetnya bisa ke 87, or kalau dia membentuk higher high higher low berarti dia bisa ke area-area 90 atau 92 ya. Oke. Itu aja. Maksudnya itu aja nggak analisa Om. Oh iya, harus analisa ya. Oke. Lanjut kita mungkin seperti yang gue bilang guys, Wika-nya udah nggak begitu oke ya. Kemarin membuktikan bahwa dia false alarm gitu ya. Oke, Wika-nya udah ini ya false ya. Kalau menurut gua udah harus hati-hati guys. Kemungkinan baru makan mantul daerah-daerah sini or besok false lagi. Tapi kalau kayak begini udah false sekali, gua biasanya akan atur posisi ya. Oke, itu nanti kita akan bahas WWPA yang lain. Lalu kita akan bahas mengenai BBCA. Ya, BBCA kalau menurut gua setelah all time high ya guys ya. Jadi kalau menurut gua udah oke. Ya, tinggal follow the trend aja, digojlek-gojlek ya udah biarin aja selama masih sini. Persiapkan kalau dia besok koreksi di area 33.000 atau di area 31.500. Lalu setelah itu ada hoki.
Hoki masih gua taruh ya, walaupun memang dia agak doji agak sideways ya di sini ya. Kalau menurut gua masih oke ya. Kita tunggu aja besok masih mau naik atau enggak gitu ya. Target areanya mungkin bisa ke 1300 atau 1275. SL kalau misalnya dia mantul ditaruh di 1045. Kalau dia jebol tungguin aja daerah 1000 ataupun daerah 925. Lalu setelah itu ada TPCPI. Kalau bener call-nya mantul ya, berarti ini akan mantul ya guys ya. Tapi kita lihat aja kalau dia berhasil mantul dari area-area 7925, targetnya ke 10.000 atau ke 12.000 gitu ya. Lalu ada TPIA. TPIA termasuk yang anti badai ya kalau menurut gua gitu ya. Hati-hati kalau daerah-daerah sini mungkin dia akan ikutan ke 10.025 atau ke 9.800. Kalau dia mantul daerah-daerah sini mungkin dia bisa jalan ke 12.525. Lalu setelah itu ada Antam. Masih gua taruh ya guys ya. Karena menurut gua masih oke kok, nggak ada masalah gitu ya. Kemarin area-areanya kan di sini nih. Ya, kalau dia bisa tembus 3280 mungkin dia akan ke 4000 atau 3600 minimal gitu ya. Nah, Ntar ya, gue kasih lihat ya ke kalian ya. Nah, nih ya, 4000 daerah-daerah sini ya, Tokcer ya kalau misalnya jalan ya. Dan menurut gua saham nikelnya masih oke. Apakah nanti akan terkena imbas yang BPJS? Oh, mungkin gitu ya. Kalau misalnya dia terkena imbas BPJS, gua akan melihat apakah tatanannya masih higher high, higher low nggak. Karena dari sini kelihatan ya, terakhir low-nya di mana guys? Terakhir low-nya itu week ya. Terakhir low-nya itu lumayan dalam ya daerah-daerah sini ya. Tapi kalau menurut gua kalau dia bisa turun ke 1890 atau 1900 sih masih oke ya. Kalau menurut gua. Tapi kalian cukup nggak? Kalau misalnya memang dia ke arah-arah sana guys, apalagi bisa tembus dari 2190 dan segala macam, take profit aja dulu ya. Lalu setelah itu ada Inco. Inco guys, Inco ya. Kalau menurut gua juga sama ya. Kita ini strong related dengan nikel banget ya. Kalau menurut gua, apakah besok dia akan naik? Dan ini sudah ada jalur uptrend ya. Kalau dia bisa mantul di 6175, monggo dibeli. Target areanya masih jauh nih, bisa ke 10.000 gitu ya. Nah, SL-nya kalian taruh di 5.700. Kemungkinan kalau dia turun besok ya, ngikut ya dengan yang lain, mungkin dia akan mantul di area 5525. Ya, TPN aja dulu kalau kalian nggak kuat gitu ya. Dan nanti kalau dia mantul boleh diambil. Dan ini support-supportnya bisa dilihat di sini ya, ditaruh di 48 ataupun di bawah 5.000 sedikit ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke saham-saham yang ini. Kebanyakan kalau lagi merah-merah begini, kalau Ko Asun bilang gitu ya, kebanyakan yang goreng-gorengan loh, saham-saham lu sa. Ya iyalah gitu ya. Nah yang ini satu ya, kemungkinan dia bisa loncat ya. Kalau dia loncat mungkin bisa ke 615 gitu ya. Lalu setelah itu bisa dicopet lah yang itu ya. Lalu setelah itu ada MPMX ya. MPMX guys ya, ini juga sama bisa dicopet. Target areanya mungkin di 600 dulu ya. Ya. Nah, kalau mau di swing hati-hati ya, yang kayak gini-gini kalau di swing ya hati-hati ya. Tapi kalau menurut gua dia udah lumayan bagus nih. Bentar, ini breakout, yes. Ya. Kalau dia mantul guys, kalau besok dia merah terus mantul lagi, monggo dibeli gitu ya. Target areanya bisa ke area-area 700 ya. Lalu setelah MPMX ada namanya TOTL ya. TOTL guys, TOTL ya. SL kalian taruh di 360. Kalau dia tembus dari 412 monggo dibeli gitu ya. Target area bisa di 470 ataupun daerah 504. Lalu sampai situ ada Wood. Wood kalau kita lihat bahwa dia sudah membuat namanya cup and handle gitu ya. Setelah tembus dia bertahan di 600-nya gitu ya. Kalau memang dia tembus mungkin bisa ke 800 ataupun ke 900 ya. Oke. Lanjut setelah itu. Oke. Lalu setelah Wood kita masuk ke area-area
Sini ya. Lanjut apa namanya? Kita masuk ke INPC. Ya, sorry ya, saham-saham yang ya gitulah. Copet aja ya guys, tapi menurut gua nih udah lumayan lucu ya. Kalau misalnya dia jalan naik terus, ini sih ini dari 64. Jadi harus hati-hati ya kalau menurut gua ya. Dicopet aja kalau yang kayak gini-gini, INPC gitu ya. Lalu setelah itu ada SRTG. Copet tuh dalam arti apa Om? Fast trade kan saja gitu ya. Ini juga sama ya, masih naik, masih kenceng. Harus hati-hati ya. Kalau misalnya kayak begini dicopet aja, jangan diikutin. Kalau kalian mau swing, ditunggu koreksinya. Ya. Lalu setelah itu ada apa namanya? MTEK. MTEK mulai alon-alon kelakon ya guys ya. Ini bisa diikutin ya. SL-nya kalian taruh di 1775 dan 1400 gitu ya. Buy kalau misalnya dia di area-area 1820. Oke. Lalu setelah itu ada Tebik. Tebik kemarin setelah jalan-jalan dia akhirnya koreksi gitu ya. Tapi kalian harus hati-hati koreksinya nanti mantul di mana. Asumsi gua dia akan koreksi di 1940 mantul di 1940 atau di 1770. Jadi kalian tungguin aja ya guys ya. Bentuknya sih udah oke karena dia membentuk namanya all time high. Ya, ini bagus nih untuk ditungguin, nanti boleh diambil ya. Oke. Lalu lanjut. Nah, itu saham-saham yang lumayan tuh, yang bisa koreksi atau yang bisa menimbulkan cuan di saat lagi merge, ya kan? Lalu setelah itu ada cak. Dicopet aja ini boleh, gitu ya. Oke. 68 ataupun ke area-area ya 68 lah, gitu ya. Lalu setelah itu ada keju. Saham-sahamnya kok gini-gini ya, malum lah. Kan lagi ini, lagi apa namanya, lagi merge. Jadi yang keluar yang merge, tapi tetap aja bisa dapet cuan gitu. Asal lo tahu caranya gimana. Kalau lo nggak tahu ya suwes gitu ya. Target area di 1665 gitu ya. Ini bisa dicopet. Kalau misalnya dia mantul dari area 1415 untuk yang swing, monggo diambil targetnya ke 1700 atau ke 1645. Oke, itu keju. Lalu setelah keju ada ASI. ASI kalau menurut gue masih lumayan ya guys ya. Masih cetok-cetok di atas gitu ya. Kalau menurut gue, kalau dia turun mungkin dia akan ke 6450 atau ke 6300. Dan kalau dia mantul monggo diambil. Tapi kalau dia tembus dari 6850 monggo diambil juga. Target area di 7200 dan area-area sini ya 7600. Oke. Lalu setelah itu SL-nya taruh di mana Om? SL-nya taruh di 63 dan 6050. Oke. Lalu setelah itu setelah ASI ada BNII. Oke. BNII kalau menurut gue juga lumayan ya guys ya. Ini lagi apa namanya? Menjustified apakah supportnya itu memang benar-benar tahan atau enggak gitu ya. Kalau misalnya dia mantul ya, di trap aja di atas 426 di sini. Kalau dia mantul monggo diambil ya. Kalau dia jebol ke bawah tungguin. Kalau nggak ditungguin mendingan lupain aja. Oke? Lanjut setelah itu setelah BNII ada ERA. ERA guys, ERA gitu ya. Ini masih juga oke ya. Kalau dia bisa berhasil mantul dari 2460-nya dibeli aja, target areanya bisa ke area 3000 ya. Kalau dan di sini cicilan kedua kali ya di 2660. Kalau dia mantul SL-nya ditaruh di area 2230 ataupun di area 2370 ya. Kalau dia mantul. Kalau dia jebol guys, tungguin di area jebol ke bawah ya, tungguin di area 2200 ya. Lalu setelah ERA ada BJBR. Ya, BJBR ya. Ini kita tunggu ya, lagi doji nih ya guys ya. Kalau dia bisa mantul mungkin boleh diambil target area di 18545 ataupun di 2000 ya. Oke, lanjut setelah itu. Habis itu ada Harum. Harum kalau menurut gua ya,
Masih oke ya, kita lihat ya. Kalau misalnya dia turun, kemungkinan dia akan mantul di daerah-daerah 3730 gitu ya, atau di area-area 3370 ya. Ditungguin aja guys, dipasang SL-nya. SL pertama 3620, SL kedua di area 3000 ya. Lalu setelah itu guys, setelah harum ada TINS. TINS guys, TINS gitu ya, sama ya. Ini lagi ngetes. Akan mantul nggak di 2140 atau mantulnya di 1850 ya. Sudah mulai akan ada apa tuh namanya, sideways ya kalau menurut gua ya. Jadi harus sabar-sabar nih dengan saham-saham ya kan, apalagi dimasuk bulan Februari. Oke. Lalu ada J-Sky gitu ya, energi terbarukan om ya, terbarukan lah, whatever it is. Ini lagi setelah ini ada trend lainnya ya, lagi ngetes nih. Kalau dia mantul monggo dibeli ya, target area di 326 ya, ataupun mau and beyond ke 334 dan 300 ataupun 400 ya. SL-nya kalau dia mantul target dipasang di 204 ataupun di 212 ya, angka cantik tuh 212. Lalu setelah itu ada main Malindo Fitmill juga sama ya guys ya. Ini lagi ngetes aja nih. Trend lainnya udah kebentuk gitu ya. Kalau dia mantul di 810 monggo diambil, target areanya di 905 atau di 1000. SL-nya kalian taruh di 730 ya. Lalu setelah itu ada KLBF. KLBF guys, KLBF ya. Ini juga sama ya. Setelah dia meninggalkan tinggi kemarin, lalu dia jebak-jeblok, dia ngetes area sininya lagi nih, 1620, 1510. Walaupun yang sebelumnya memang ini menjadi resistennya. Jadi dia lagi ngetes supportnya. Kalau dia masuk firm benar-benar ke dalam ya guys ya, terutama nih masuk ke bawah 1540, lupain aja ya. Tapi kayaknya sekarang nih cari area nih, cari news untuk dipantul ya. Beli aja kalau misalnya di 1705, target area ke 2000 ya. Oke, kalau dia mantul. Kalau dia nggak mantul dari 1700, lupain aja guys ya, karena farmasi yang lain udah kacrut ya kan. Lalu setelah itu ada kota pulang ke. Nah, ini juga lumayan nih buat dicopet, oke, dan mudah-mudahan sampai ke area 600 ya. Lalu setelah itu, setelah ada kota, ada tower ya. Tower kalau menurut gue juga lumayan ya guys ya. Lagi setelah dia loncat gitu ya, mau coba nutup gapnya dulu. Kalau dia mantul boleh diambil, target area 1125 gitu ya. Atau target-target sinilah 1065 juga udah oke banget ya. Lalu 6% doang dong om. Iya, well. Lalu ada ASA. ASA kalau menurut gue masih oke ya, saham-sahamnya Coetus gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, kalau dia turun jeblok besok ya, hati-hati, kemungkinan baru akan mantul di 725 atau di 750 ya. Lalu setelah itu ada Esgro. Esgro ini Esgro. Ya, Sampurna Argo. Nah, ini juga seru ya guys ya. Dia baru tembus tek-tok, mudah-mudahan naik gitu ya. Apakah akan sama dengan tim-tim egro-egronya yang lain? Ya, kita lihat ya, yang lain kurang begitu oke ya, tapi dia coba bertahan. Jadi kita lihat kalau dia bisa nembus lagi sih oke banget gitu ya. Kalau nggak bisa nembus lagi ya lupain aja dulu gitu ya. Lalu kita lihat banknya. Seru sih gitu ya, asal dia nggak tembus dari 1000 ya. Kalau misalnya tembus dari 1000 lupain dulu. Kalau dia mantul monggo mungkin bisa ke 1600 ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? BJTM. Kita tunggu pantulannya ya. Kalau dia mantul mungkin bisa ke area-area 965 lagi ya. Oke, SL-nya kalau dia mantul, SL ditaruh 730, lalu SL ditaruh di bawah 700 ya. Lalu setelah BJTM ada JSMR.
JSMR lumayan sih guys kalau menurut gua gitu ya. Mudah-mudahan dia besok bisa mantul lagi. Kalau dia mantul 4740 bisa ke area-area 5000 ataupun area-area 5200 ya. Lalu setelah JSMR ada link. Link kemarin lumayan ya kalau menurut gua. Agak-agak goreng-gorengan sih ya, tapi harus hati-hati ya guys ya. Kalau misalnya dia bener nih naik ke sini, mudah-mudahan sampai ke area-area sini ya, 3830 ya. Oke. Ya, kita tunggu dia kalau koreksi ya monggo ya koreksi. Kalau besok dia mantul lagi monggo diambil, target areanya di 4.3860. Oke. Lalu setelah itu kita ngomongin farmasi. Teman-teman nanya gitu ya, Om gimana Om gimana Om gitu ya. Kalau menurut gua kalau udah nggak oke ya dijual aja ya kan. Ini satu ya kan. Kalau gua sih udah take profit ataupun gua cut loss gitu ya. Lalu setelah itu ada KF. Sama KF juga kalau menurut gua udah kurang ini ya. Kalau dia mantul sih mungkin oke ya. Tapi kalau dia nggak mantul besok masih ARB juga. Udah lupain aja dulu apalagi kalau dia tembus di bawah 3.900 ya. Lalu ada TSPC. TSPC juga kayak begitu ya guys ya. Kalau misalnya dia udah jebol lagi besok ya ke 14.30 ya sudahlah gitu ya. Lupain aja. Lalu ada apa lagi? TSPC, PYFA. PFA juga seperti itu ya guys ya, apalagi ini udah jebol dari support yang ada di sini, jebol lagi, mungkin dia akan ke sini gitu ya. Dan kalau menurut gua lupain aja dulu kecuali dia mantul ke arah 11.20 ya. Lalu setelah itu WWPA ya, Wika-nya tadi udah, waskitanya gimana Om? Waskitanya guys masih ada kesempatan sih, kita tungguin aja. Kalau dia nggak bisa mantul 16.45, dia bisa mantul 15.25 nggak? Kalau dia nggak mantul semua, mungkin baru mantulnya di 1.200 ya. Apakah dia akan tetap higher low Om kalau seperti itu? Ya, kalau di 1.200 di mana? Di sini. Masih gitu kan. Cuman masalahnya lo udah ketinggian belum? Kalau misalnya lo ketinggian, take profit aja dulu, SL aja dulu. Nanti kita lihat lagi kalau udah bagus, ya kan? Oke. Santai aja guys, kayak begini-begini ya kan. Ngapain mikirin sell on news, sell on ini, kacrut gue bilang ya kan. Lo lihat aja chartnya ya kan. Kalau udah lo lihat chartnya, take profitnya sebagian dan mudah-mudahan insya Allah follow the trend ya. Oke. Nah, habis itu guys, setelah itu ada PTPP ya. PTPP guys, PTPP mudah-mudahan bisa mantul ya dari 19.50-nya. Kalau misalnya bisa mantul dari 19.05-nya ya boleh diambil. Kalau dia turun lagi nih guys, apalagi kayaknya seperti ini dia akan turun dulu. Ya, kita tungguin aja pertama di area 13.80 ya, daerah-daerah sini ya, 13.80 atau di daerah 16.90 ya. Ya, kita tungguin aja, santai aja guys, santai. Dan kalau misalnya kalian udah jauh ngambilnya di sini ya udah TP-in aja guys ataupun cut loss ya. Lalu setelah itu ada Adi. Adi juga sama ya guys ya, sama. Ini masih ada kemungkinan dia mantul. Kalau besok dia mantul monggo gitu ya. Kalau dia turun ya tungguin dulu aja daerah-daerah sini nih. Bentar ya, lihat ya, daerah-daerah sini ya, 14.65 ya. Kalau misalnya dia mantul di situ monggo, tapi kalau dia nggak mantul, ya Swiss guys ya, Swiss gitu ya. Mungkin dia akan turun di area sini ya. Kalau misalnya dia turun di area situ, apakah dia akan naiknya udah ketinggian guys. Tuh ya kan, kalau dia koreksi nggak apa-apa, habis itu naik lagi, santai aja ya kan. Oke, lanjut setelah itu ada BBRI. BBRI guys ya, dilihat ya BBRI ya. Kalau menurut gua tungguin aja daerah-daerah sini nih 4420, apalagi kalau dia koreksi ya. Tapi kalau menurut gua sih ini belum koreksi ya, masih akan jalan ya kalau memang masih uptrend gitu ya. Jadi kalau menurut gua harus hati-hati. News itu menjadi indikator aja, selama sahamnya masih oke, fine aja gitu kan. Why you should cut your profit? Alright, gitu ya. Lalu setelah itu ada BBNI. Oke.
Nah, BBNI kalau menurut gue ini kotaknya ya guys ya. Kalau kalian baru mau ngambil, tungguin dia pantulan di sini. Kalau mantul. Kalau nggak mantul, lupain aja karena dia mungkin akan baru mantul di 5475 ya. Lalu setelah itu ada BMRI. BMRI guys, BMRI gitu ya. Ini juga sama nih, masih koreksi kecil sih kalau menurut gua. Mungkin dia akan koreksi sampai 6875, setelah itu baru mantul. Kita liatin aja ya, kalau dia mantul boleh diambil. Kalau dia nggak mantul, mungkin akan mantul di 6350. The point is, duit lo cukup nggak? Ya kan, untuk nahan seperti itu. Apakah lo tahan dengan psikologinya kalian? Apakah nahan atau enggak? Oke. Lalu lanjut, habis itu dengan INKP ya. INKP guys, kita lihat ya, kalau misalnya 11975 yang ada di sini dia bisa mantul, monggo diambil gitu ya. Kalau dia nggak mantul karena dia udah double top seperti ini ya guys ya, mungkin dia baru akan jalan atau akan mantul di daerah sini 1050 ya. Nah, kalau misalnya dia mantul baru daerah 11.2000, ya fine aja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau dia mantul besok, monggo diambil gitu ya. Semoga dia cicilan keduanya bisa di atas 14.120. 200 ya. Lalu setelah INKP ada Pegas ya, titip-titipan semua nih. Katanya biar Om diomongin dong, biar nggak ini, biar nggak deg-degan katanya. Kenapa harus deg-degan ya? SL apa namanya? Kalau dia tembus 15.05 mungkin dia akan turun ke 13.40 ya. Jadi kalau menurut gua santai aja. Kalau misalnya dia tembus, kemungkinan mantulnya 1515. Kalau dia nggak mantul 1515, lupain aja dulu, baru akan mantul di 1335. Kalau besok dia mantul, tunggu dulu ya, keluar dari sideways-nya baru kalian boleh ambil. Sideways-nya yang ada di mana? Bagus di 1840 atau 1875 ya. Lalu setelah itu, setelah Pegas ada Keras ya. Keras kalau menurut gua juga lumayan nih ya. Kalau menurut gua tunggu pantulannya aja dulu, kemungkinan baru bisa mantul baru di 585 ataupun 550. Kalau besok mantul ya daerah sini, monggo dibeli ya. Mantul kedua baru dibeli lagi ya. Kalau misalnya enggak, kalau dia cuma mentok di sini ya lo jual aja ya kan, take profit sebagian, monggo ya kan. Lalu setelah Keras ada Breeze guys, Breeze ya. Nih antara mau mantul atau enggak nih. Kalau mantulnya di sini akan ada sideways. Kalau mantulnya di sini monggo, mudah-mudahan naik ke atas ke 4.500 ya. Hati-hati ya guys ya. Oke, pasang SL-nya. SL ditaruh di 2920 dan SL ditaruh di mana nih? 2920 menurut gua ya, bawahnya areanya ya. Lalu yang kedua 2190. Nggak tahu kalian udah punya profitnya berapa? Mudah-mudahan banyak ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada United Tractor lah ya. Nih, jadi kalau seperti yang gue bilang ya, garisnya tuh ada di sini kan. Ternyata nggak bagus banget gitu kan. Jadi tunggu aja mantul. Kalau gua sih lebih bagus kalau mantulnya di atas 7.700 atau 7875 ya. Kalau seperti ini masih downtrend guys. Jadi lupain aja dulu. ICBP juga kayak begitu guys. Ya. CBP juga sama, masih sideways ya guys ya. Kalau dia mantul monggo, mungkin targetnya ke area 9.900, kalau lebih mungkin baru ke arah 10.500 ya. Lalu setelah itu ada INDF ya. INDF-nya ini ya. INDF ya. Masih turun ya guys ya. Jadi kalau menurut gua lupain aja, apalagi kalau dia tembus di bawah 6650 ya. Jadi harus hati-hati. Lalu setelah itu ada PTBA. Ya, kita lihat apakah besok bisa mantul atau enggak. Kalau mantul masih uptrend nih kayak. Kalau besok mantul monggo dibeli, target area 30320, target kedua 3160. Lalu ada ITMG. Ya, ITMG juga seperti itu. Kalau dia mantul nih, ya lucu nih ya. Apalagi kalau tembus 4285 ya, bisa-bisa ke area 18350. Lalu ada Adro. Ya, Adro juga ini udah naik line-nya udah tembus ya. Jadi kalau gua harus hati-hati ya. Cuman kalau false ya, mudah-mudahan false ya, kita lihat bisa tembus dari 1.500 nggak? Kalau bisa monggo diambil. Lalu ada Indi
Ya, Indi ya juga sama ya guys, saya lagi turun, tapi kalau call-nya besok naik ya, mudah-mudahan 1795 ataupun bisa ke 1990 ya. Kalau naik, kalau dia jebol lupain aja dulu guys, kemungkinan mantul baru di area 1475 daerah-daerah sini ya. Oke. Itu aja dari gua, semoga berguna cuy ya kan. 44 menit aja ngoceh-ngoceh ya. Oke, itu aja dari gua. Have a good day, have a good night, and selamat weekend guys. Semoga cuan ahead, tetap waspodo. Oke, bye bye guys, bye.